Dan khusus lagi antara maghrib dan isya kita hidupkan pula dengan menuntut ilmu yang disetarakan dengan jihad fisabilillah. Oleh itu patut kita bersyukur kepadanya, banyak-banyak memuji dan meninggikan asma dan sifatnya. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita sehingga syukur kita berbuah nikmat-nikmat yang baru yang sentiasa membuat kita bersyukur kepadanya. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, salawat dan salam sentiasa untuk Nabi besar junjungan alam, pada ahli baitnya, anak istri, cucu, cicit dan keturunannya, serta para sahabat yang setia mengikutinya dan menghidupkan ajaran dan sunnahnya. Semoga kita termasuk pula di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, doa kita untuk para orang tua kita, ayah, emak, saudara mara, para guru, para buya dan umi, serta siapapun yang punya jasa sehingga kita bisa membaca, bisa menelaah dan bisa membahas, dan mudah-mudahan apa yang kita buat berupa kebaikan mengalir pahala untuk mereka, dan apapun kesalahan mudah-mudahan diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan kita sudah merasa cukup karena kita salah tidak sengaja. Kaum muslimin, kaum muslimat, khususnya imam kita Muslim rahimahullah, yang pada malam ini kita belajar sejenak bersamanya melalui kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad, atau dikenal dengan Sahih Muslim. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, kemudian setelah Imam Muslim menyebutkan atau meriwayatkan hadis-hadis yang berkenaan dengan a'dha as-sujud, anggota-anggota sujud, yaitu Allah memerintahkan sujud kita di atas sab'ati a'zam atau sab'ati a'dha, sujud di atas 7 anggota atau 7 tulang. Maka munasabah beliau sebutkan pula bab yang setelah atau hadis-hadis yang berkenaan dengan babul i'tidali fi sujud wa wad'il kaffaini 'ala al-ardi wa raf'il mirfaqaini 'anil jambaini wa raf'il batn 'anil fakhidaini fi sujud. Bab tentang i'tidal dalam sujud, artinya lurus dan sempurna. Wa wad'il kaffain, bagaimana i'tidalnya, yaitu dengan meletakkan 2 telapak tangan alal ardi, di atas lantai. Wa raf'il mirfaqaini, dan mengangkat kedua siku, anil jambaini, dari 2 sisi badan. Jadi dipisahkan, bukan ditempelkan. Wa raf'il batni anil fakhidaini, dan mengangkat perut jangan menempel ke paha kita. Di sujud, yaitu dalam keadaan sujud. Sebab apa? Sebab kalau tidak diangkat siku lalu ditempelkan perut ke paha, akan menyerupai keadaan yang dilarang kita menyerupainya. Mau tahu? Kita baca hadisnya. Kita baca hadis. Kaum muslimin dan muslimat. Qala al-Imam Muslim rahimahullah. Qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Telah menceritakan hadis ini kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Kayaknya terlalu sering nama ini didengar tuh ya. Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Syaibah al-Absi, dikenal dengan Abu Bakar ibn Abi Syaibah atau Ibnu Abi Syaibah al-Kufi, penulis kitab Al-Musnad, tafsir, dan juga Al-Musannaf. Dan
kitab-kitab lainnya yang sangat berharga. Qala hadatsana Waki'. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami hadis ini Waki'. Waki' adalah Ibnul Jarrah Ar-Ru'asi Abu Sufyan Al-Kufi. Abu Sufyan Al-Kufi, salah seorang imam hadis dan fikih yang kepadanya belajar para ulama-ulama besar, di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sampai syairnya dalam menuntut ilmu menyebutkan nama gurunya ini, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Waqi', saya mengajukan kepada Waqi', itu gurunya, su'a hifdhi, buruknya hafalanku, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka dia arahkan saya untuk meninggalkan kemaksiatan, karena maksiat itu gelap, ilmu itu cahaya. Maka kalau semakin berat gelapnya, semakin redup cahayanya, maka tinggalkan maksiat. Fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan dia beritahukan kepada aku, ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat kepadanya. Baik, qala an Syu'bah, dari Syu'bah Ibn al-Hajjaj al-Ataki Abu Bistam al-Basri, salah satu dari ulama hadis yang diberi gelar Amirul Mu'minin bil Hadis. Itu gelar tertinggi yang kalau dia meriwayatkan tidak perlu ditanya lagi, yaitu Amirul Mu'minin bil Hadis, yaitu pemimpin orang-orang beriman di bidang hadis. Dan salah satu juga yang dikenal dengan la yarwi illa an thiqah, tidak meriwayatkan hadis kecuali dari rawi yang thiqah, walaupun dakwang siku. Karena an Qatadah, dari Qatadah itu Ibn Di'amah As-Sadusi, Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi Al-Basri, thiqatun tapi mudallis, cuman tadlis Qatadah dari jalan Syu'bah aman, karena Syu'bah selalu murajaah ke gurunya. Kalau dikatakan an, dia tanyakan langsung sami'ta, kalau dia katakan iya, maka dia terima hadisnya, kalau tidak dia coret, karena tadlis akhul kazib, kata Syu'bah, karena tadlis itu adalah saudaranya dusta. Tadlis itu secara umum maknanya adalah seseorang meriwayatkan hadis dari syekhnya dia, cuman yang ini tidak langsung diterima dari syekhnya, tapi diterima dari yang lain dari syekh, dengan menggunakan bahasa yang multi interpretasi. Bisa ditafsirkan dia dengar langsung, bisa ditafsirkan melalui peran. Misal Ustaz Jali selalu hadir di majelis kita. Suatu hari beliau pesta, misalkan tidak sempat hadir, lalu dia dengarnya dari Ustaz Ahmed hadis malam ini, lalu dia bilang, bukan saya dengar dari Dasman, enggak, tapi dari Dasman. Langsung jangan ditanya. Kalau saya mau terus terang, dari awal saya bilang dari Ahmad, dari Dasman. Jadi supaya tidak ketahuan saya tidak hadir. Jadi seolah-olah dia ingin menyembunyikan itu, seolah-olah dia dengar langsung. Maka Syu'bah tak menerima riwayat seperti ini sampai dia katakan kamu dengar, atau sampai dia sebutkan siapa perantara tadi, karena bisa saja perantaranya tidak thiqah, tidak orang yang diterima riwayatnya. Tapi kalau disebutkan saya dengar dari Ahmad, dari Dasman, Ahmad kan mu'tamad, sah minal mulazimin, ada seperti itu, maka
Kalau Qatadah, kalau Syu'bah berkata dari Qatadah, maka aman dari tadlis. An Anas, dari Anas ibn Malik ibn Nadhr Al-Ansari Al-Khazraji, khadimu Rasulullah SAW, pembantu Rasulullah SAW, diserahkan langsung oleh ibundanya Ummu Sulaim. Sampai Nabi wafat masih tetap menjadi pembantu Nabi SAW. Akhirnya dia mendapatkan doa atas permintaan ibundanya, ya Rasulullah, Unais udullah ana. Ya Rasulullah, tolong doakan si Unais ini. Itu Anas. Lalu Nabi doakan banyak harta, banyak anak. Kalau lo doakan semoga banyak harta, banyak anak. Ada yang terselip itu doang. Paham ya? Apa? Lah banyak harta tu banyak anak. Berarti paham. Jadi kadang-kadang ada yang doa yang include tanpa disebutkan, tidak disebutkan secara terang. Iya sih. Jadi nak jen wangi bini ke awak, sabun ke kawan doang dan banyak anakmu ya. Doang banyak harta, waktu banyak harta memang perlu untuk nafkah. Banyak anak tidak mungkin dari satu. Awak jen wangi ibu-ibu juga aja tahu. Tapi ni so kalau kodok cito tidak jadi. Kodok cito dah jadi. Ini so kalau awak sama baci puah, mencora, habis awak kalau itu tidak jadi. Jadi jenis solo lah. Baik kaum muslimin dan muslimat, an Anas qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'tadilu fis sujud wa la yabsut ahadukum zira'aihim bisatal kalb. Luruslah kamu dalam keadaan sujud. Wa la yabsut ahadukum, jangan seseorang menjadikan al-bastu, asalnya adalah ittikhazu bisatan, wal bisat adalah alas. Nah, asal dari kalimat al-bastu itu adalah menjadi alas. Ubsut rida'ak, artinya bentangkan kainmu, atau qumasyak atau kainmu, artinya bentangkan dia jadi alas. Jadi jangan menjadikan alas seperti zira'aihi, dua zira' ini siku, ya, siku kan ekor kan, yang ekor zira' apa namanya, yang siku ekor kan, kalau yang ekor kami lengan, kalau ekor pangkal lengan apa sahih. Ahsan, jazakallah khairan. Jangan dia menjadikan lengannya sebagai alas. Imbisat al-kalb seperti gugu, menjadikan kedua tangannya sebagai alasnya, kan kejadiannya. Jadi sujud jangan seperti itu. Dia sujud jangan seperti ini, bukan kondisi sujud. Ini kondisi santai, kan ya, menyabab. Sama nyabuk ya. Nah, menyabuk. Jadi kondisi malas. Jadi bukan sedang ruku atau bukan sedang sujud. Nah, keterangan yang tadi sudah dibahas, sudah jelaskan, dan seluruh komponen yang disebutkan tadi atau klausul yang disebutkan di judul tadi ada dalam riwayat setelahnya, insyaallah taala. Jadi jangan sampai menjadikan zira'aihi, kedua lengannya, sebagai alas, seperti titik-titik menjadikan sebagai alas. Akramakumullah. Nah, jelas ya? Berarti sudah satu, tidak menempelkan lengan ke lantai. Tidak menempelkan lengan ke lantai. Qala hadatsana Muhammad ibn Muthanna wa ibn Bashar. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Muthanna Al-Basri, Abu Musa Al-Mulaqab Bizzamin, wa ibn Bashar, dan Ibnu Bashar yaitu Muhammad ibn Bashar yang digelar dengan Al-Bundar Al-Basri. Bundar masih ingat maknanya, hafalannya kuat ya.
Nah, hafalannya luas dan kuat. Nah, jazakallahu khairan. Qala, keduanya berkata, haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Telah menceritakan kepada kami hadis ini Muhammad ibn Ja'far. Muhammad ibn Ja'far, yaitu Muhammad ibn Ja'far yang digelar dengan Gundar, yaitu hafalannya seperti kilat cepatnya. Dan dia perawi yang paling thiqah dari Syu'bah ibn al-Hajjaj. Nah, juga dari Basrah. Tahwil ke sanad yang lain. Qala wa haddatsanihi Yahya ibn Habib. Telah menceritakan kepadaku Yahya ibn Habib. Qala haddatsana Khalid ya'ni ibn al-Haris, yaitu Khalid ibn al-Haris. Kedua berkata haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Siapa? Muhammad ibn Ja'far dan Khalid ibn al-Haris al-Basri. Keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Ataki yang sudah disebutkan pada sanad sebelumnya. Amirul Mu'minin bihadzal isnad, dengan sanad ini, yakni dari Qatadah dari Anas. Dari Qatadah dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi hadits Ibnu Ja'far, dan di hadis Muhammad ibn Ja'far yaitu Gundar dari Syu'bah ada tambahan wala, apa lafaznya ada wala yafsud afwan wala yatabassat, yaitu wala yatabassat ahadukum zira'ihim bisatal kalbi. Janganlah seseorang menjadikan lengannya sebagai alas seperti guk-guk, menjadikannya sebagai alas kedua tangannya. Jadi ada kalimat yatabassat di sini berbeda kalau tadi wala yabsut, dan keduanya bermakna. Dan itu ada dalam Al-Quran, fiilnya beda, kemudian masdarnya berbeda. Wa ambithu wa ambitha nabatan hasana, misalnya. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga, qala haddatsana Yahya ibn Yahya, telah menceritakan kepada kami hadis ini Yahya ibn Yahya, itu Yahya ibn Yahya An-Nisaburi, masyhur guru Imam Muslim. Qala akhbarana Ubaidullah ibn Iyad, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah ibn Iyad an Iyadin, dari bapaknya Iyad, anil Bara, dari Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajadta fadha' kaffaika." Apabila kamu sujud, maka letakkan kedua telapak tanganmu. Kemana? Kan kemarin kita diperintahkan sujud di atas 7 anggota, salah satunya dua telapak tangan. Tentu diletakkan di mana? Tidak mungkin di lantai, tidak mungkin di loteng, pasti di lantai. Jadi karena kita sujud ke bawah, tentu ke bawah. Nah, di lantai. Warfa mirfaqaika, dan angkat kedua sikumu. Kalau siku terangkat, mungkin lengan tidak tinggal. Bisa tinggal lengan, siku tangkap. Tidak bisa. Jadi ini kalimat yang tadi juga, seperti tadi juga. Doang banyak, anak banyak, piti. Tentu maksudnya. Nah, jadi sekarang angkat kedua siku. Kalau diangkat siku, otomatis lengan terangkat. Warfa' mirfaqaika, angkat kedua lenganmu. Jadi sudah berapa? 3. 1, jangan tempelkan lengan ke lantai. 2, letakkan telapak tangan keduanya. Kemudian angkat siku. Dapat? Alhamdulillah. Kemudian qala rahimahullah, capek sudah malam. Ini kalau lagi capek paham, jolin sudah lah. Kan senang kaji sih, jelas selesai. Qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id, telah menceritakan kepada kami hadis ini Qutaibah ibn Sa'id al-Hadatsani.
Abu Raja Al-Baghlani. Qala hadatsana Bakr wa huwa ibnu Mudhar, yaitu Ibnu Mudhar. An Ja'far ibn Rabi'ah, dari Ja'far ibn Rabi'ah. Anil A'raj, dari Al-A'raj, masyhur dengan laqabnya, namanya Abdurrahman ibn Hurmuz Al-Madani. Abdurrahman ibn Hurmuz Al-Madani. An Abdullah ibn Malik ibn Buhainah, dari Abdullah ibn Malik ibn Buhainah. Jadi Abdullah ibn Malik itu ayahnya, Buhainah itu ibunya. Jadi dia dikenal dengan Abdullah ibn Buhainah, nisbat kepada ibunya, dan dikenal dengan Abdullah ibn Malik. Abdullah ibn Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtayhi. Dia menceritakan, kalau tadi kan perintah Nabi, sah, tempelkan tangan ke lantai, angkat kedua siku. Sekarang hadis yang diceritakan oleh Al-Bara, bagaimana Abdullah bin Buhainah menceritakan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam seketika sujud. Kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua baina ibtayhi. Rasulullah SAW apabila salat merenggangkan kedua tangannya, hatta yabdua bayadu ibtayhi, sehingga terlihat putih di ketiaknya. Ini tentu saja kalau orang dulu kan pakai baju rida. Rida atau rida seperti orang ihram itu, satu jadi sarung, kemudian di atas sebagai selendang. Ketika sujud, yang dari belakang akan terlihat ketiaknya, kecuali kalau dikepit begini atau dikasih dijahit. Kalau kita kan tidak mungkin kan, iya, karena baju kita dijahit, kecuali kuyak, itu lain hal. Jadi sampai terlihat putih ketiaknya oleh orang yang dari belakang. Berarti maksudnya merenggangkan ketika berdiri atau ketika, tentu ketika sujud. Ketika sujud. Karena ketika berdiri tidak mungkin merenggangkan, tidak mungkin begini lah. Dan kan sudah kita pelajari kemarin ketika dia bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Kalau dia tidak ada tangan, tidak mungkin kata umur dah. Jadi oleh sebab itu berarti demikian juga ruku. Ruku juga tidak mungkin keadaan seperti ini, direnggangkan. Berarti pasti ketika sujud. Jelas ya? Yang bahasa Arab itu kadang memang harus memahami siaknya, kemudian bagaimana makamnya. Ketika tidak mungkin di sini, tidak mungkin di sini. Makanya ketika memang aneh, ketika orang bicara tentang kalimat Ar-Rahmanu ala Arsyis Istawa, kau jauh bahasa Arab deh, selalu anak pun bahasa Arab. Tentu deh bahasa Arab dengannya. Istawa itu banyak artinya. Ya kan? Itu tidak. Ini kadang anak pondok macam itu, dan anak tamat pondok macam itu je pondok lu. Ya, awak paling hebat sawat itu. Jadi istawa maknanya adalah istaqam, yaitu berdiri kuat, qawiyah, kuat. Kemudian ba'da ma dha'af, setelah sebelumnya lemah. Kemudian irtafa, kemudian tinggi di atas dan sebagainya. Ala, di atas. Nah, apakah mungkin diartikan Allah kuat setelah lemah? Tidak mungkin, berarti arti ini tereliminasi. Sah? Mungkin dah awalnya bengkok habis itu lurus. Mungkin Allah disebut dengan seperti itu? Tidak mungkin juga. Berarti apa makna yang pantas? Tinggi di atas. Jadi sabunya mana lain dulu lah. Dia mana engkau aja orangnya. Makna lain itu tidak mungkin diterapkan pada sifat Allah
Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia nak ambil dek kamera, dia tak bersawinnya, tak pakai itu, bang tak pakai je sawin juga kan ya. Ya bang. Abang ngurus KTP, sudah nikah ada rumah kan, tapi diperolum ketika ngurus KTP. Ketika ngurus KTP, bersawin sudah nikah. Kan tak ada? Kan ya. Atau ketika bayu dondo lalu lintas. Duma ada KTP, duma ada ke sudah nikah, ada sertifikat ikut pelatihan itu tak kamu. Yang tak guna itu disabun, walaupun berkas banyak. Ya mah. Jadi demikian juga makna-makna bahasa tadi. Ini ketika kita tidak sebutkan berarti kita tak tahu. Cuman tak tempatnya disebutkan makna-makna mana itu. Jelas? Tak ada bohong, enggak orang dulu deh, tak ada sabun deh. Masa syekh-syekh awak ketika berfatwa minta pendapatnya. Ini kadang-kadang ya. Orang bodoh-bodoh cina awak ke apa? Misalnya Syekh bin Bas berfatwa satu hukum. Awak nak suka tak lambik pue berkritiknya. Tak tentu dia Syekh dalil kritik-kritiknya. Ini tak ada tentu, tak waktunya menyebutkan dalil itu. Kalau sabun pun dalil tak ceceng angguk je tuan-tuan ini nya. Kan iya? Ceceng angguk je nya. Dan diperlukan oleh penanya tentang boleh tidak, boleh haram, makruh atau mubah. Kan iya? Wajib, sunat atau mubah dan sebagainya. Itu yang diperlukan. Makanya bukan beliau tidak tahu, cuman sedang tidak makamnya untuk menyebutkan itu. Jelas? Ya jelas sudah sih. Nah, jadi kana idza shalla farraja baina yadayhi. Bila salat beliau merenggangkan antara kedua tangannya hatta yabdua bayadu ibtihi, sampai terlihat putih ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam bi abi wa ummi. Nah, sudah 4 bang ya. Sampai apa? Baik. Qala hadatsana Amr bin Sawad, telah menceritakan kepada kami Sawad al-Misri. Qala akhbarana Abdullah ibn Wahab, telah menceritakan kepada kami. Ada sini Abdullah ibn Wahab al-Misri, al-Faqih. Al-Faqih al-Misri murid Imam Malik rahimahullah taala. Qala akhbara Amr bin al-Haris, telah menceritakan kepada Amr bin al-Harith al-Misri wal Laits ibn Sa'ad. Dan Laits ibn Sa'ad. Laits ibn Sa'ad seperti yang kita sering kita sebutkan, dia ilmunya setaraf dengan ilmu Imam Malik. Salah satu dari pusat fatwa di zaman itu. Di dunia Islam yang sezaman dengan beliau ada 4 orang yang menjadi rujukan fatwa utama. Banyak ulama, cuman yang utama ada 4. Yang pertama adalah Sufyan Ats-Tsauri di Irak, Al-Auza'i di Syam, Malik di Hijaz, kemudian Al-Laits ibn Sa'ad di Mesir. Cuman dari keempat ini yang mazhabnya masih ada berapa orang? Hanya Imam Malik. Makanya yang gilo-gilonya wajib bermazhab, dongan itu mereka tidak bermazhab. Bukan berarti kita mengharamkan mazhab. Karena sudah maklum orang awam boleh taklid kepada syekhnya. Kalau boleh taklid ke syekh, apalagi ke imam. Nah. Orang yang tak punya ilmu bolehnya taklid ke guru kampung. Tapi taklid itu tak untuk dipertahankan doi. Fahamnya tuan-tuan? Boleh, tapi tidak wajib dah. Bahkan asalnya dilarang. Cuman dan maupun lah untuk ilmu tak bisa. Ya. Apa yang tak bisa? Nya zaman setu dulu nak pengajikan kinang tu payah je. Tapi zaman kini payah pengajikan kinang lah. Motor lah basi. Dulu pakai kereta, pakai sih. Ya bang ya? Tak payah dulu pulang ngaji kau dah nampak orang ke, tak betul ke. Kan ya bang? Pernah mengalaminya? Dia taklah diuji, alhamdulillah. Kau diuji takut juga nya. Nah, ada lagi ustaz kan sampai dikelok sebelum panglima khotib dia. Dia ambil dia. Boleh nampak buyanya. Nampak sudah hilang sudah itu. Nyapa dia nampang, nyebuya-buya itu banyak je lemu gitu masalah.
Buaya-buaya saya itu banyak jonan balemu putih. Balemu putih. Prosesi sama je nyon hitam tu juga. Suai. Itu masalah tu. Tidak nampak nak nurut. Tengoklah cenah apa kesaktian kan. Dia nak lain nak balemu putih je tak ada nampak-nampak. Jenang lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak ada payah ngaji kini. Makanya taklid itu bukan untuk dipertahankan. Kalau bisa kita tanggalkan taklid itu. Kecuali hanya kepada Nabi SAW. Ittibah namanya. Nah, ini sebagian nak mempertahankan taklid. Apa dia itu? Ini kalau lah ilmu masyarakat tak amu tak kicu oleh bang. Ini kalau ada lah nak jual apa nomornya pocher dak kubu di Dokek Habib kan? Ada kabar Habib bisa menogang mungkar nakir mazhab. Cito sana iko. Pada nang cito ni kan? Enggak. Jadi ada seorang laki-laki zalim mati tapi lo kuburan di samping kuburan Habib. Asal itu di azam todo dek mungkar nakir. Kiok terganggu Habib musanggo. Lah peta agak ada tu mungkar nakir oi. Allah duanya terganggu dah yang. Iko kalau diterjemahkan dalam ilmu bisnis bagus ini untuk coupling kuburan. Siapa nak berkubur dekat kuburan Habib bebas azab kubur. Iko terinspirasi oleh makali-makali ini. Allahumma musta'an. Ya Allah ya Rabbi. Jadi kaum muslimin dan muslimat sampai begitu kita. Maka kalau taklid dipelihara, ini semakin subur. Tapi alhamdulillah ketika kita tahu berilmu, tidak mau percaya sudah ngaji, tidak mungkin percaya lah. Sudah ngaji begini, masih percaya kayak gitu? Tidak. Jangan Habib dulu nanti ganggu orang lain tu kayaknya kau nazab loh. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi kalau masih percaya kita dengan TBC, apa TBC itu? Tablet? Takhayul, tuh bid'ah, khurafat. Kau balik semua masa penjajahan balik. Nah, jadi kalau masih, makanya jen dokek-dokek orang penyakit TBC. Ini banyak kita yang karena berkawan sama orang berpenyakit TBC, akhirnya mengidap TBC sudah itu tularkan pula kepada orang lain. Padahal sudah ditulis itu anti TBC. Cuma kadang-kadang karena di zaman keterbukaan ini banyak, ya contoh dulu antraks dikirim melalui surat ya, bisa menular. Kini nampaknya virus TBC itu dikirim melalui program-program melalui TikTok, melalui Facebook, melalui WA lah telah ambil dia. Nah, melalui macam-macam aplikasi. Akhirnya banyak yang terpapar TBC. Kata TBC cepat menularnya. Nah, kalau menular kau ni sodo. Oleh sebab itu harus diprotek, harus divaksinasi, jangan sampai terpapar TBC, nanti menularkan pada yang lain. Itulah model TBC tadi. Bisa baca kok jo somu gini, jo cek acong. Kalau bisa cek acong cakap enggak dapat jadi numpan nyanyi dulu. Allah Ustaz. Padahal kalau cek acong apa makan tu bang? Kenapa nyanyi? Bawang bang. Makan bawang tu kalau lanci. Lanci liang. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kenapa sampai situ tadi sih? Bahasa Arab tadi ya. Bahasa Arab. Jadi ketika beliau menyebutkan farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi, orang sudah maklum itu kondisi sujud. Kondisi sujud sudah maklum. Karena siap dan sibaknya menunjukkan makna tersebut.
Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian Syekh Imam Muslim rahimahullah melanjutkan subhanallah. Selesai tadi masalah Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad, Al-Auza'i dan Sufyan Ats-Tsauri tidak ada mazhabnya. Tinggal yang eksis mazhab Imam Malik rahimahullah, menandakan bahwa dari dulu dan sampai hari ini ulama tidak mewajibkan mazhab. Dia mewajibkan mazhab. Itu bisa jangan dia agama tanpa mazhab. Itu dulu sahabat tidak mazhab bisa agama. Lain kan? Kan bisanya. Tapi dia wajib lah. Kacau agama dah. Subhanallah. Nabi dulu tidak kacau agama. Elok adalah mazhab dulu. Ketika diwajibkan mazhab dulu, mau kacau. Kan ya? Maka ajak umat untuk mengikut Nabi SAW. Melalui mazhab silahkan. Dan tanpa melalui mazhab juga bisa. Jelas? Bila ada mazhab dulu? Bila ada mazhab dulu? Ya, di abad-abad terakhir. Dulu orang meriwayatkan Imam Malik diriwayatkan, Imam Syafi'i diriwayatkan, Imam Sufyan Ats-Tsauri diriwayatkan. Lalu banyak yang pelajari pendapat atau ijtihad Imam Syafi'i. Lahirlah namanya mazhab Imam Syafi'i. Syafi'i tidak pernah bikin mazhab dia. Tidak pernah dia mewajibkan pengikutnya untuk wajib bersama dia terus. Tidak. Bahkan beliau melarang. Semua ulama mazhab melarang untuk taklid kepadanya. Nah, tiba-tiba pengikut belakang mewajibkan taklid. Dengan alasan harus jadi mujtahid mutlak dulu, baru bisa baca hadis, baca Quran. La haula wala quwwata illa billah. Nah, bahkan seperti kata masyayikh kita, kadang-kadang syarat yang diterapkan oleh mereka untuk jadi mujtahid mutlak itu Abu Bakar tidak lulus beliau. Sama juga nak jadi profesor kini, buat syarat ya payah, inyo haji lulus kalau dia buat. Nah, jadi itu buat syarat nak jadi orang jadi profesor. Allah musta'an. Baik. Kemudian dikatakan Laits bin Sa'ad kilahuma, kedua-duanya yaitu Amr bin Al-Harits wa Laits bin Sa'ad dari Ja'far ibn Rabi'ah. Dari Ja'far ibn Rabi'ah seperti bihadzal isnad dengan sanad yang di atas. Wa fi riwayat Amr bin Al-Harits, dan riwayat Amr bin Al-Harits Al-Misri tadi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada yujannihu fi sujudihi hatta yura wadahu ibtayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sujud yujannihu, daripada janah, yaitu janah itu kan sayap. Sayap itu biasanya dikepakkan. Jadi beliau tidak mengepakkannya, tidak sayap dulu kan, tapi menjarakkan antara kedua tangannya hatta yura wadahu ibtayhi, sehingga terlihat putih ketiak beliau. Berarti tidak nempel, kalau nempel tidak nampak lah. Berarti beliau merenggangkan kedua tangannya. Wa fi riwayat Laits, dan riwayat Laits ibn Sa'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada farraja baina yadayhi. Farraja dengan jannaha makna sama, merenggangkan. Allahumma farrij hammal mahmumin, ya Allah lapangkanlah ya kesulitan orang yang menghadapi kesulitan. Jadi farraja, al-faraju artinya kelapangan, jadi merenggangkan. Nah, an ibtaihi, dari ketiaknya, hatta inni la ara bayada ibtaihi, sampai saya melihat putih ketiaknya. Berarti beliau solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Kalau solat di kiri kanan kan tak nampak dah. Paling bahu yang nampak. Dia solat di belakang. Nah, baik, masuk waktu. Berarti sudah berapa? 4/5. Sama makna yang di atas tadi. Itu farraja, yaitu merenggangkan tangannya. Wallahu a'lam. Kita sambung selepas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, Allah. Allahu Akbar.
Allah. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن أشهد أن محمدا رسول أشهد أن حي على أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على حي على لا حول. حي على لا حول ولا الله أكبر الله أكبر اللهم لا إله إلا الله ما شاء الله.
Allahumma rabbana wassalatu Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, kita lanjutkan. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, hadatsana Yahya ibn Yahya. Telah menceritakan kepada kami hadis ini Yahya ibn Yahya An-Nisaburi wa ibnu Abi Umar, dan ibnu Abi Umar. Ibnu Abi Umar masyhur dengan sebutan Ibnu Abi Umar, namanya Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar Al-Adani Al-Makki. Al-Adani Al-Makki. Jami'an, semuanya dari Yahya bin Yahya bin Abi Umar, sama-sama mereka an Sufyan, dari Sufyan. Siapa Sufyannya? Ibn Uyainah. Sufyan bin Uyainah, karena dia Makkah. Qala Yahya, Yahya mengatakan akhbarana Sufyan ibn Uyainah. Ya, Yahya ibn Yahya Al-Nisaburi mengatakan telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dengan kalimat akhbarana. Sedangkan si Ibnu Abi Umar mengatakan an Sufyan. An Ubaidillah ibn Abdullah ibn al-Asam, dari Ubaidullah ibn Abdullah ibn al-Asam al-Amiri. An ammihi, dari pamannya Yazid ibn al-Asam. Yazid ibn al-Asam itu Yazid ibn Amr al-Amiri, anak dari saudari Maimunah. Anak dari saudari Maimunah, istri Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi amaknya dengan bini Nabi, Maimunah bintul Haris al-Hilaliyah, adik beradik. Sama dengan ayahnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, ayah amaknya juga beradik-beradik dengan Maimunah. Ini amaknya juga beradik-beradik sama Maimunah bintul Haris, dikenal dengan Yazid ibnul Asam. An Maimunah, dari bibinya Maimunah, dari eteknya Maimunah bintul Haris al-Hilaliyah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, ini istri yang menceritakan lagi, istri Nabi alaihi salatu wassalam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada, Nabi SAW ketika sujud, law sya'at bahmatun an tamurra baina yadayhi lamarrat. Ketika dia sujud, andainya anak kambing lewat di bawahnya bisa. Berarti dia mengangkat sikunya. Kalau mengangkat sikunya, otomatis terangkat pula badannya. Dan bisa lewat anak kambing, ya, tidak induk dia. Kalau induk tersangkut itu. Anak kambing bahmatun, anak kambing. Mana kadang pada anak kucing, Pak? Kadang-kadang, tergantung kucing dulu, ya. Baik. Biasanya tentu anak kambing lebih besar. Artinya antara badan Nabi dengan lantai atau dengan lantai tempat dia sujud ada jarak, itu menunjukkan bahwa memang diangkat kedua sikunya. Nah, lamarrat, saya dia bisa lewat. Sudah berapa? 6. Baik. Qala rahimahullah, berkata Imam Muslim rahimahullah, hadatsana Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali. Telah menceritakan kepada kami hadis ini Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali, masyhur Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad ibn Rahuyah. Kata Imam Ahmad, ma abara ilaina Baghdad nahru Khurasan afqahu min Ishaq. Tidak ada orang yang menyeberang sungai Khurasan itu dari ke Baghdad yang lebih alim daripada atau lebih faqih dari Ishaq bin Rahuyah. Qala akhbarana Marwan bin Muawiyah al-Fazari, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muawiyah al-Fazari, masyhur. Qala wa hadatsana Ubaidullah ibn Abdullah ibn al-Asam, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abdullah ibn al-Asam, seperti sanad sebelumnya, al-Amiri an Yazid bin al-Asam, dari Yazid bin al-Asam al-Amiri, annahu akhbarahu, dia mengatakan, memberitahukan, an Maimunah, dari Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, dia berkata,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada khawwa baina yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sujud, khawwa, dari kalimat khawwa itu adalah merenggangkan juga, maknanya sama dengan khawwa baina yadayhi yakni jannaha hatta yura wadahu ibtaihi min waraihi, sampai terlihat putih ketiaknya dari belakang. Dah, tambahan ini keterangan dari belakang. Kalau kita tadi kan istimbat aja, sekarang ada keterangan langsung dari Maimunah. Kalau yang di belakangnya melihat pasti terlihat. Wa idza qa'adat ba'anna ala fakhidhihi yusra, dan apabila beliau duduk, itma'anna, beliau duduk sempurna di atas pahanya yang sebelah kiri. Kan yang kanan ditungkatkan, jadi bertumpukan pada sebelah kiri. Baik, hadis yang terakhir di bab ini, qala rahimallah hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Al-Absi ibn Abi Syaibah Al-Kufi, penulis kitab Al-Musnad dan tafsir serta Al-Musannaf dan lain-lainnya. Wa Amrun An-Naqid, dan Amr ibn Naqid itu Amr ibn Ali Al-Fallas An-Naqid Al-Basri, salah seorang ulama jarh ta'dil. Wa Zuhair ibn Harb, dan Zuhair ibn Harb bin Shaddad An-Nasa'i Abu Haythamah Al-Baghdadi. Wa Ishaq ibn Ibrahim, dan Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad ibn Rahuya Al-Handali yang tersebut di sanad tadi. Wa lafzu li Amrin, lafaz ini lafaznya Amrun, yakni Raper ibn Ali Al-Fallas An-Naqid. Wa qala Ishaq, qala Ishaq, berkata Ishaq, akhbarana, Ishaq menggunakan kalimat akhbarana, sedangkan yang lain mengatakan hadatsana. Wa qala al-akharun, yang lain yaitu Abu Bakar bin Abi Syaibah, Zuhair ibn Harb, Amrun An-Naqid mengatakan hadatsana. Waqi', yaitu Waqi' bin Jarrah Ar-Ru'asi Abu Sufyan Al-Kufi, qala hadatsana Ja'far ibn Burqan, telah menceritakan kepada kami Ja'far ibn Burqan Al-Kufi, an Yazid ibn Al-Asam, dari Yazid ibn Al-Asam Al-Amiri, seperti yang tersebut dalam sanad tadi. An Maimunah bintil Haris, dari Maimunah bin Al-Haris radhiyallahu anha, istri Nabi alaihi salatu wasallam, qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada jafa, apabila sujud merenggangkan, hatta yara man khalfahu, sampai orang yang di belakangnya melihat, wadaha ibtaihi, yaitu putih ketiaknya. Kalau Waqi' yakni bayadah, yakni putih ketiaknya. Dengan demikian, maka hayat sujud seperti yang disebut dalam bab adalah: 1, meletakkan telapak tangan; 2, tidak menempelkan lengan; 3, mengangkat siku-siku; 4, merenggangkan tangan dari badan sampai terlihat ketiaknya; 5, merenggangkan perut dari paha; yang 6, habis. Dah, alhamdulillah. Jadi sampai dan ditinggikan badan, ya, dinaikkan apa tadi, sehingga bila ada anak kambing atau yang sejenis yang lewat di bawah bisa lewat. Artinya di sini maknanya bahwasanya orang sujud itu tidak menempelkan anggota-anggota tubuhnya ke badannya, tapi justru merenggangkan. Di sini ada larangan tasyabbuh dengan salah satu hewan, yaitu apa tadi? Guguk. Nah, karena banyak larangan. Nabi SAW melarang kita menyerupai hewan dalam salat. Di antaranya orang yang bersalam sebelum imam atau berujar sebelum imam takut dirubah seperti muka keledai dan sebagainya. Baik, barangkali sampai di sini kajian kita malam ini. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dan kita lakukan, dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.